dari sini, pinggang, terus sampai sini. Kayak tapih gitu loh. Kayak pempes. Iya, kayak pempes. Emang kayak gitu? Emang kayak gitu. Itu apa itu? Kita bilangnya benang merahnya untuk santet tuh. Jadi kalau kita ngomong benang jahitnya dia ada di situ. Karena kan biar nggak bisa gerak. Sebenarnya permainan kitanya itu bukannya, ya kan kalau itu penglihatan Ustadz ya. Penglihatan Ustadz seperti itu. Padahal kalau kita balurinnya si foto itu, permainan kitanya ini, si targetnya ini pakai darah mens campur sama darah kuburan, tanah kuburan. Dimainin. Semua sebenarnya seluruh badan Selalu kita gitu? mainin, selalu. Nah kalau dukunnya laki pakai apa? Entah. Nggak tahu ya. Tahu. Barangkali pernah sharing gitu. Enggak, karena satu perguruan saya doang yang berhasil. Yang lain jadi Emang saat santet itu metodenya sama semua? enggak. Harus selalu kayak gitu? Iya beda-beda, beda-beda. Tergantung, sebenarnya sih tergantung bayaran Ustadz. Oh fulus ya? Iya. Kalau dia bayarannya mahal, kita gunakan yang benar-benar premium bahannya. Yang benar-benar bagus, yang benar-benar kita bisa menjanjikan kalau dalam waktu 2 hari pun target udah oke. Berapa paling besar teh? 111 juta. 111 juta? Tapi itu 2 tahap, 111 juta terus 111 juta lagi. Berarti 222? Iya, itu pun untuk mematikan. Yang dijanjikan? Mati. Maksudnya ubur rampenya apa kok sampai semahal itu? Karena saya 2 kali harus makan janin, terus 2 kali lagi saya juga harus makan hari-hari, tapi hari-hari kucing jantan. Kucing? Iya. Anak kucing jantan? Iya. Kenapa? Kan jadi anak ini yang dilahirkan itu kan anaknya harus laki-laki, bukan ya betinanya ngelahirin, anaknya harus laki-laki, kalau nggak bisa. Oh syaratnya gitu ya? Ada filosofinya nggak kenapa harus kucing? Nggak tahu, itu persyaratan utama, mutlak. Oh menarik ini, Harus, kucing ya? Iya. Nah kalau ditanya gimana caranya, itu semuanya kita ada dua versi pembantu, maksudnya yang ngebantuin. Yang satu untuk dukun aborsi, jadi guru saya punya adik, dia dukun aborsi, kita dapat janin dari dia. Dan yang satu istrinya dari guruku. Nah ini baru Ustadz Faizar doang saya kasih tahu. Karena biar lebih detail lagi, kalau yang lain kan pertanyaan mereka hanya host biasa, kalau Ustadz Faizar kan mengerti dalam bidang ini gitu. Ya sedikit. Ya, maksudnya bidangnya bukan dalam bidang ilmu hitamnya, yang baiknya. Jadi kalau yang istrinya guruku ini melihara kucing memang banyak. Dan nanti kalau ada kucing yang melahirkan dibantu, nanti janin yang lahir itu anak laki-laki, si ari-arinya itu disimpan sama dia untuk saya. Oh pantesan rata-rata orang kena sihir itu kayak ada cakaran ya? Iya. Berarti memang bener. Khodamnya itu apa? Bahasanya apa ya? Manifestasi dari kucing itu ya? Karena simbol ya, isyarat itu. Memang kita kayak apa ya? Ada, kalau saya untuk penyugihan aja banyak yang ngipri kucing sama penyu. Bulus. Gitu. Bulus apa penyu? Bulus. Bulus berarti yang penyu sungai? Iya. Bukan kura-kura? Bukan. Soalnya saya miara kura-kura. bulus. Kenapa tuh bulus? Ya karena kalau misalnya dari ilmu dari guru saya, memang larinya ke kucing sama bulus. Karena itu gampang kalau untuk mau orang minta kaya nyugi. Oh. Ngipri. Ngipri itu apa? Ngipri penyugihan. Cuma bahasa Jawanya ngipri gitu. Kan ada ini pesugihan bulus apa namanya? Bulus Jimbung di Klaten. Iya di Klaten itu. Nah itu apa namanya, kenapa saya kenal ada orang Klaten di sana. Dari dulu itu saya cerita sama beliau ini. Ternyata dia kenal, ada dulu memang si Mbah itu tapi udah meninggal lama. Memang Mbah ini tuh rekan dekatnya guru spiritual saya. Nah itu kalau penyugihan bulus, memang dari mau di Klaten mau dimanapun itu selalu boleng kayak orang Panu. Wah menarik. Ini kita save dulu nih. Oke. Ini kemarin belum ada ya. Belum di podcast ada. yang kemarin belum ada. Belum. Ini makanya kadang ada suatu hal yang baru. Ini hikmahnya ini ya. Ini menarik ini. Dari yang kucing aja kemarin kita nggak bahas. Iya kan nggak nyampe ke sini. Nggak sampai sini. Karena Ustadz Faizar itu lupa buat nanyain makan janin. Iya. Nah kalau dari kemarin makan janin larinya ke sini nih. Iya. Ini menarik ini. Ini kan ibaratnya ada sangkut pautnya. Iya. Tentang keluhan pasien-pasien yang kata, ini kok ada cakaran. Padahal kukunya nggak kenapa-napa. Iya, dia nggak garuk-garuk gitu. Cakarannya cakaran kucing itu memang. Tapi kalau bulus saya belum pernah menemukan kecuali ini, mimpi yang dia itu sering banget tenggelam. Itu memang ngaruhnya ke situ enggak? Iya. Ada pengaruhnya?
Tapi kalau bulus itu jarang untuk keluarganya atau target tumbalannya dia boleng atau panuan kayak orang panuan, tapi si pelakunya doang, Oh gitu Ustadz. ya. Pokoknya kalau dia berhasil, dia banyak panunya itu berhasil. Kalau enggak. Berarti juragan panu ya. Iya. Tapi panunya itu aneh. Kayak gimana tuh? Dia nanti kayak orang kena albino. Kalau albino kan putih banget. Kalau dia itu keruh, kayak ada coklat-coklatnya. Oke. Itu pertanda banget deh. Tapi kalau yang punya sakit itu bukan berarti juga nyugi ya. Iya. Jangan pada suujon, jadinya ntar suujon. Ini apa? Penyakit kulit apa namanya tuh? Vitiligo. Kayak vitiligo mungkin ya. Ya kayak Yang belang-belang putih itu kan. Tapi kan bukan putih kan, tapi keruh. Bukan, keruh. Ada coklat-coklatnya soalnya. Jarang ya yang bisa kayak gitu. Jarang. Kalau yang habis pesugihan terus berlendir itu, kan ada kan, busuk banget baunya itu. Nauzubillah. Ada kan? Pemual, ya ada karena dia harus simpenannya dia kan di dalam satu ruangan tuh dia harus menyediakan. Biasanya yang menyediakannya ini barang-barangnya bisa bikin badan dia bau atau sampai ke kalau cewek vaginanya, kalau cowok alat kelaminnya itu pasti bau juga. Ada semi babi Gosok gitu. jadinya. Iya. Semi apa? Kayak babi ngepet, tapi ini enggak yang dia ngiter. Enggak. Tetap muja. Ini nanti deh pesugihan menarik nih. kita bahas dulu yang santet ya. Oke. Tolong ingetin kalau saya lupa. Itu saya masih tetap terstruktur itu teh. Oh, ada prompter. Iya itu biar nggak lupa. Iya benar. Terus ini teh, kalau tadi ilmu hitam dia ibaratnya nyembah iblis atau mungkin orang lain bilangnya Lucifer ya. Bahasa yang kayak tadi itu yang ganteng banget itu kan. Dan kenapa bukan muka Jawa ya, tapi muka Arab ya. Iya, Pakistan. Pakistan ya. Kalau yang putih sama enggak? Tahu enggak teh ritualnya? Sama kayak gini enggak? Kalau untuk ilmu putih enggak pernah saya ritualin, Ustadz. Karena saat saya terjun langsung ke yang gelap banget kan. Tapi di dalam satu perguruan saya ada yang mengamalkan itu juga. Jadi biar si kodam di badannya itu ngebaurnya untuk pengobatan, tapi pengobatannya dia tetap dalam hitam walaupun putih. Oh gitu ya? Iya. Lah ritualnya tahu nggak? Jadi dia tetap puasa mutih, cuma dia mainin keris. Jadi pemandian keris yang dia punya. Keris memang yang dikasih gitu. Itu mandiin setiap dia biasanya malam Jumatnya itu cuma 2 doang, Kliwon sama Pon. Dia buat ritual mandi dan dia harus punya kamar sendiri. Dan yang dia lakuin ada bukan zikir, jadi dia bacaan Sunda. Oh. Niat opo gitulah bahasanya Sunda. Cuma aku nggak disebut putih itu karena untuk ngobati. Iya. Oh sebenarnya itu ya? Iya. Bukan karena putih berbalut agama nggak gitu kan? Kalau berbalut agama nggak ada. Maksudnya saya belum pernah ngelakuin itu. Yang ilmu putih. Tapi kalau ilmu putih di tempatku ada, bilangnya untuk ngobatin orang. Tapi nggak ada bacaan ayat Al-Quran, nggak ada. Itu pure bahasa Sunda. Daleminnya. Nah nanti yang diobatin pun kita harus track badannya dia pakai isian kita. Jadi setiap bulan itu dia pasti datang ke kita. Alasannya sakit yang lain-lain. Sebenarnya bukan disembuhin, ditambahin. Oh gitu ya? Oh nah ini bahaya nih berarti ya. Datang ke dukun itu sebenarnya cuma nambahin sakit. Sakit ya? Itu dia. Biasanya saya itu ampasnya dapetnya begitu. Orang datang ke saya udah ke anu, saya ngeliat badannya, ini diisi opo, orang mandinya mandi kembang lagi itu nggak boleh. Dalam ritual yang namanya pengobatan apapun jenisnya nggak bisa pakai mandi kembang. Sama aja ngisi, menambah energi dia. Kembang itu untuk ditabur untuk orang mati. Oh berarti ibaratnya mengikuti tradisi ya? Iya. Kan biasanya pakai parfum juga bisa tuh. Lebih enak pakai parfum, tapi si pasiennya ini jangan dimandiin mandi kembang 7 rupa. Oh nggak boleh ya kalau kembang. Kayak misalnya udah kembang 7 rupa pakai minyak duyung ini kan bukan orang mati. Iya. Nggak ke syariatnya gitu. Malah ini terbalik, orang yang hidup dibikin kayak orang mati. Intinya pakai daun bidara malah. Nah oke, daun kelaras, daun pisang yang kering kita gosok nggak apa-apa. Daun jati, daun salam nggak apa-apa, tapi jangan pakai kembang. Saya biasanya pakai itu
7 batang tanaman berduri itu Oh iya, direbus, nggak apa-apa. Saya juga pakai rebusan itu. rebusan itu ya. Daripada 7 batang berduri kita sabetin. Oh ya, habis badannya. Itu kalau menurut pengalaman Teh Ria, Ya, waktu nyantet gitu ya, ada orang yang di bidara sama terus apa tadi, yang 7 batang 7 pohon berduri, ada sensasinya nggak? sensasinya hanya 20%, jadi dikit. Oh, malah sedikit ya? Sedikit karena dilakuinnya paling cuma sekali, tapi coba dirutinin. 20 itu kan nambah terus. Oh gitu ya. Berarti harus rutin ya mandi itu Rutin. terus ya? Karena gini, Ustadz, kadang satu dengan yang lainnya beda. Ada satu orang yang datang untuk coba mandi itu dengan niat. Niat, benar-benar dia ikhtiar, dia tawakalin, nih saya niat mau buat pengobatan karena Allah Ta'ala, dia mau mandi itu bisa sekali. Oh gitu ya. Tapi kalau orang yang datang, ya gue mengikuti orang tua gue aja, masa sih pakai daun ini? Ada kan hati orang depan kita mah niat Ustadz mau diobatin, kita mandi pakai ini, ya itu nggak akan pengaruh. Ikut-ikut aja ya sebenarnya. Itu nggak akan pengaruh, padahal di sananya ada reaksi yang panasnya itu cuma walaupun sedikit, tapi ada reaksi kitanya, wah pengobatan nih. Gitu. Apa sih yang dirasain Teh Ria kalau misal korbannya itu panas di muka. berobat? Pasti panas. Di muka panas banget. Cuma muka apa ada area lain? Kalau yang mandi-mandian daun sebenarnya muka dulu. Terus kalau dia udah mandi, terus ruqyah atau ada puasa atau ada ngerjain yang gede, baru di sini panas. Sini ya, kayak orang asam lambung ya. Mending yang benar-benar kebakar panas. Panas. Dan itu baru saya stop pasti. Makanan apa yang paling makanan atau mungkin cara ya selain bacaan? Kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan bacaan, ruqyah ya, jampi. Nah ini kalau misal apa yang paling berefek teh? Misal orang itu puasa atau orang itu jalan tanpa alas kaki atau mungkin mandi, yang paling efek dulu apa untuk? Kalau untuk dulu paling efek itu sebenarnya air kelapa. Oh, air kelapa? Air kelapa dengan dia doa ya. Itu kena. Terus kita ngefek. Terus air-air rebusan dari yang, cuma air rebusannya itu kan kebanyakan orang nggak tahu ya cara ngerebusnya itu kayak gimana. Nah kalau dia ngerebus sambil baca doa, pas sholawat, itu kena. Masih ada efeknya. Tapi balik lagi, biasanya kalau ritual itu dilakukan sama si target kita berulang-ulang kali, baru itu yang bisa ngikisin. Tapi kalau cuma sekali enggak. Enggak nyukup ya. Berapa kali teh? Apa istilahnya sepengalaman teteh tuh? Bisa 1 bulan itu mah baru sebulan hilang. Hilangnya apa? Kalau udah saya kaki saya di sini melepuh, saya stop itu. Saya mendingan stop daripada saya mati. Oh, bisa kah? Bisa, karena kan dia rutin. Kan lama-lama kita kayak orang kena gula, Ustadz panas. Ini kita cek siapa yang mainin. Ada kan sukmanya mereka kita gantung semuanya dengan mainan kita. Kita kan punya mainan di satu ruangan kan. Kalau itu udah lama-lama ada tali yang kita pasang itu dikit lama-lama kekikis dia mau jatuh, berarti dia mau sembuh. Ya kita harus waspada, daripada kita yang mati mending kita serahin, kita lepasin. Berarti lepasin aja ya, terus sembuh gitu. Iya, jadi ada suatu referensi saya yang menarik banget ya. Judulnya As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lisaratil Asrar. Yang nulis ulama Mesir. Itu beliau kalau ngasih maklumat atau resep itu, baca ini, lakukan misal mandi bidara, itu enggak sebulan, 2 bulan. Ya emang iya. Memang iya ya? Iya. Loh kalau ke rumah saya nyambung. Kalau ke rumah saya ada pasien yang bilang mau, misal orang minta ditolongin, cuma sekali 2 kali ngarepin sembuh, saya bilang mimpi. Kenapa? Yang di badan kamu itu maunya bersih total, bukan bersih aja. Dan yang terpenting kan dia survive ya. Nah, jangan bergantung ke orang lain kan. Betul. Dianya ada niat untuk benar-benar ikhtiar, baru kita bisa bantuin. Karena kebanyakan itu orang maunya instan juga. Benar. Ya banyak yang kejadian kayak gitu, akhirnya dibanding-bandingin. Iya. Udah diruqyah Ustadz Faizar sampai Ustadz Faizar nggak sembuh. Sering. Padahal yang nyembuhkan Allah ya. Bener. Kalau di tempat saya langsung marahin. Mau itu sekelas siapapun, para alim ulama sampai syekh sekalipun, kamu datang cuma dibacain doa, minum, udah pulang, terus kamu pikir langsung sembuh. Enggak. Karena apa?
kita nyerangnya